Ya, salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada hari ini masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun mungkin dalam kualitas yang disederhanakan. Walaupun ibadah dengan cara sederhana di rumah kita masing-masing, tapi mari kita lakukan dengan semangat yang excellent, semangat yang seutuhnya kepada Tuhan. Mari saya mengundang bersama-sama kita untuk bersaat teduh untuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dengan penuh hormat saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali dengan pujian Suci Suci dari lagu Hosana nomor 2. Lagu Hosana nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Pada waktu pagi kami puji Dikau. Suci, 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 yang murah dan kuasa, bertiga oknum Allah yang esa tiga. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Genap makhluk puji, walam langit laut bumi. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, bertiga oknum Allah yang esa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kepadamu kami mengucap syukur karena memberikan satu anugerah untuk kami kembali bisa beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Bahkan kami boleh bisa menikmati sebuah relasi hubungan dalam ibadah kami kepada Engkau. Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah setiap keluarga kami, di mana kami boleh sujud tertunduk bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh ada bersama-sama untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati pujian, menikmati suasana ibadah, dan menikmati segala berkat-berkat-Mu, khususnya lawatan firman Tuhan yang boleh kami akan dengar pada hari ini. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan menjadi bagian kami yang paling utama, dan dengan firman Tuhan kami diberkati, dengan firman Tuhan kami diteguhkan, dikuatkan, dan dengan firman Tuhan kami akan tetap hidup di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan ibadah kami yang berlangsung ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, mari kita langsung mau menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan pada hari ini, yang akan kita baca dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai 5. Mari bersama-sama ya dengan penuh
semangat, sukacita dalam hati kita mau belajar firman Tuhan yang kita akan baca dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu adalah iman yang hidup. Iman yang hidup. Saudara, apa itu iman yang hidup? Yaitu adalah iman yang berbuah atau iman yang berbuat. Ya, atau iman yang menghasilkan buah perbuatan dalam hidupnya. Jadi iman yang hidup itu adalah iman yang bertindak atau berbuat. Karena jelas firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 2:17 bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Jadi iman yang tidak menghasilkan buah tindakan, buah pertobatan atau buah sikap hidup, itu adalah iman yang mati. Nah, saudara, berdasarkan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini, ya, kita akan melihat iman yang hidup ini dari satu buah yang luar biasa. Iman yang berbuah, iman yang bertumbuh, dan iman yang berbuah. Nah, apa buah iman? Berdasarkan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini. Yang pertama, buah iman itu adalah hidup dalam damai sejahtera Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, sangat begitu jelas firman Tuhan. Damai sejahtera ini adalah damai sejahtera Allah. Damai sejahtera dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Ini berarti adalah damai sejahtera karena sebuah hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Karena iman kita dibenarkan. Di dalam kebenaran iman ini, hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Ya, karena memang sebelumnya, ya, atau di luar Yesus, kita ini adalah manusia yang berkonflik dengan Tuhan karena dosa. Karena dosa, manusia akhirnya kehilangan hubungan dengan Tuhan, bahkan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sekarang Allah mengambil inisiatif dalam kasih-Nya dengan jalan Dia datang ke dunia melalui Kristus Yesus, Putra yang tunggal. Karena kasih-Nya mengorbankan diri, supaya kita dalam iman percaya kepada Kristus Yesus, hubungan kita ini yang terputus boleh dipulihkan kembali. Nah, atas hubungan yang dipulihkan inilah kita boleh mengalami hidup damai sejahtera. Saudara, ya, kita tahulah kalau seandainya kita berkonflik dengan seseorang, ya pasti akan timbul ketegangan-ketegangan dan juga timbul
hal-hal yang negatif yang mengganggu hubungan sehingga akhirnya kita tidak sejahtera. Tapi tatkala kita mengalami sebuah pemulihan hubungan, pastilah kita mengalami damai, mengalami sejahtera. Itu yang nyata mungkin kita juga pernah mengalami. Kita pasti pernah mengalami hidup yang berkonflik dengan orang lain. Mungkin bahkan berkonflik dengan istri kita, berkonflik di dalam keluarga, berkonflik dengan teman. Tapi tatkala konflik itu boleh diselesaikan dan hubungan kita dipulihkan, pasti hidup kita akan ada damai. Saudara, ada kisah dalam Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu adalah seseorang pemuda yang bernama Onesimus, seorang budak yang bekerja pada tuannya yang bernama Filemon. Kisah ini dicatat dalam kitab Filemon, di mana suatu kali Onesimus melakukan satu kejahatan di mana dia mencuri di rumah tuannya, sehingga pada akhirnya dia harus dihukum dalam penjara. Dalam penjara di Roma, dia ketemu dengan Rasul Paulus. Nah, pada waktu Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus di Roma, dilayani oleh Rasul Paulus, akhirnya Onesimus ini mengalami sebuah pemulihan, mengalami pertobatan. Hubungannya dipulihkan dengan Tuhan di penjara. Dan Onesimus menunjukkan hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan ini dengan satu sikap hidup, ya, sungguh-sungguh bertobat. Jadi imannya hidup, imannya dinyatakan dalam pertobatan, ada buah pertobatan. Nah, pada waktu Rasul Paulus melihat Onesimus ini sungguh-sungguh, ya, dinyatakan atau menyatakan dia bertobat daripada segala dosanya, dan akhirnya Onesimus dipulangkan kembali kepada Filemon, itu tuannya. Saudara, untuk kembali kepada tuannya di mana dia pernah bermasalah, ini bukan urusan mudah. Tetapi sungguh-sungguh Onesimus menyatakan buah pertobatannya atau buah imannya, dan dikembalikanlah Onesimus ini. Dan Paulus menasihatkan juga Filemon supaya bisa menerima kembali hubungan yang dulu rusak, karena ada sebuah aib di mana Onesimus melakukan kejahatan, supaya dipulihkan kembali. Saudara, Filemon adalah orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Akhirnya atas nasihat Paulus, Onesimus ini bisa kembali rujuk, bisa kembali hubungannya pulih, bahkan lebih berkualitas baik daripada sebelumnya. Sehingga Onesimus mendapatkan didikan-didikan rohani, sehingga dalam sebuah proses yang luar biasa panjang, Onesimus ini menjadi orang yang sangat berguna. Dan sejarah mencatat Onesimus menjadi uskup di jemaat di Efesus. Itu catatan sejarah. Seorang budak yang melakukan sebuah aib dan dia bertobat, menyatakan imannya, hubungannya dipulihkan, ada damai sejahtera. Bukan hanya mengalami damai sejahtera, tetapi pribadi Onesimus ini seorang budak bisa menjadi pelayan Tuhan, bahkan disebut uskup di jemaat di Efesus. Ini sebagai satu pernyataan hubungan yang telah dibereskan dengan Tuhan. Saudara, ada kisah juga luar biasa dalam Alkitab, anak yang terhilang. Di dalam hak kebebasannya, dia minta harta bendanya kepada bapaknya, terus dia pergi jauh menghambur-hamburkan harta bendanya ini. Sampai hidupnya satu titik mengalami sebuah krisis, sengsara. Sampai dia harus memakan ampas makanan babi. Di situ dia sadar, dia ingat akan kasih bapaknya. Dan dia mengakui dosa-dosanya, kesalahannya, pelanggarannya, dan dia kembali kepada bapaknya. Saudara, pada waktu dia kembali kepada bapaknya, atas sebuah buah pertobatan, ini juga adalah buah imannya kepada Tuhan. Hubungannya dipulihkan dengan bapaknya. Saudara, pada waktu hubungannya dipulihkan dengan bapaknya, dikatakan firman Tuhan, ada sukacita yang luar biasa, yang melebihi segalanya, sehingga bapaknya membuat sebuah pesta. Karena anak yang terhilang itu sekarang kembali. Hubungan yang dulu sudah putus jauh, sekarang tersambung kembali. Sungguh ini membuat satu bahagia.
dan sukacita. Benar memang firman Tuhan, saudara. Jadi damai sejahtera ini bukan urusan masalah harta benda, kekayaan, bukan urusan masalah materi, bukan masalah urusan hal-hal dunia ini. Tetapi damai sejahtera di sini berbicara tentang hubungan yang dipulihkan, itu adalah berbicara tentang pelanggaran, kesalahan, dosa-dosa sudah dibereskan di dalam Kristus Yesus, sehingga hubungan pulih dan akhirnya ada damai sejahtera. Saudara-saudara, hubungan yang dipulihkan ini sehingga mengalami damai sejahtera adalah ini berbicara tentang hidup yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Karena iman kamu dibenarkan sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera. Saudara, hubungan yang dipulihkan ini juga berbicara tentang bagaimana kita memiliki hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak diberikan oleh dunia. Bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena sesuatu dari dunia, tetapi adalah sesuatu yang dari surga, yaitu adalah hidup yang kekal, posisi yang dibenarkan. Ada meterai, nama kita tercatat di surga. Karena itu Yesus pada waktu ada murid-muridnya yang diutus terus pulang, wah mereka saking gembiranya, guru kami telah mengusir setan demi namamu, orang sakit kami sembuhkan. Wah, melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Terus apa respon Yesus? Kalian jangan berbahagia jingkrak-jingkrak karena setan terusir, karena mujizat-mujizat, tetapi berbahagialah karena namamu tercatat, terdaftar di sorga. Nah, itu yang dikatakan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi damai sejahtera karena iman ini, karena iman pada Kristus kita dibenarkan. Artinya bahwa kita memiliki sebuah hubungan yang lalu terputus, sekarang boleh dipulihkan kembali dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera betul-betul tidak di backup oleh karena perkara dari bumi, tetapi perkara dari surga. Nama bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita semua tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah di surga. Inilah dasar damai itu. Makanya damai ini, saudara, tidak bisa diberikan oleh dunia dan tidak bisa dirampas oleh dunia. Inilah damai sejahtera surgawi. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, dari buah iman yang hidup itu adalah kita boleh hidup kuat di dalam pengharapan. Ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, oleh karena kasih karunia kita boleh memiliki jalan masuk untuk hidup, berdiri dan bermegah. Artinya kita boleh hidup kuat di dalam sebuah pengharapan. Saudara, berbicara tentang hidup dalam pengharapan ini adalah hidup di mana kita menantikan tentang satu penggenapan janji. Dan juga di dalam sebuah harapan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi ada pengharapan yang sifatnya kekal, ada pengharapan yang sifatnya di dunia ini untuk hal-hal yang sementara. Saudara, Tuhan menggenapkan semua janjinya untuk apa yang memang kita harapkan.
baik untuk perkara-perkara yang sementara di bumi, terlebih adalah pengharapan kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga di dalam kemuliaan-Nya. Saudara, dalam janji-janji Tuhan nggak pernah meleset, nggak pernah berdusta. Dia tak pernah gagal di dalam janji firman-Nya. Dia selalu menggenapi. Saudara, ada banyak kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab. Ya, kita teringat akan Bapak Abraham, bapak orang beriman, di mana Tuhan memberikan satu janji akan menjadikan dia sebagai bapak segala bangsa dan memberikan keturunannya laksana butir pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Saudara, pada waktu Allah menjanjikan ini, tidak langsung terjadi di momen itu, di saat itu, atau di minggu itu, bulan itu. Tetapi harus menunggu sampai 25 tahun lamanya. Secara fisik juga Abraham dan Sarah tidak lagi mempunyai harapan. Nah, sekalipun demikian, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Sebagai satu bentuk pengharapan yang diberikan kepada Bapak Abraham. Saudara, maka ada pernyataan firman Tuhan dalam kitab Roma, pasal yang keempat, ayat yang ke-18, ini luar biasa. Roma pasal 4, ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Tuhan tak pernah lalai dengan janjinya. Jadi ada sebuah harapan ke depan akan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tuhan pasti menggenapkannya. Nah, untuk kita bisa tetap percaya di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, Tuhan membuktikan janjinya secara pasti kepada kita yang beriman. Jadi buah iman itu adalah kita akan bisa berdiri dan bermegah, artinya kita bisa kuat untuk menantikan penggenapan pengharapan tentang janji Tuhan. Baik untuk urusan sementara di bumi ini, terlebih untuk kehidupan kekal di surga. Saudara, ada seorang ibu memiliki pergumulan. Dia berkonflik dengan suaminya. Suaminya hidup berkanjang dalam dosa-dosa. Saudara, namun ibu ini tetap mencintai dan mengasihi. Tidak pernah berubah. Dia pegang janji Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia pegang itu firman Tuhan. Saudara, waktunya tidak singkat juga. Mereka sama-sama telah mencapai usia indah. Namun suaminya tetap degil. Tidak ada perubahan sampai di usia indahnya. Namun ibu ini tetap ingat akan firman Tuhan. Tuhan pasti satu kali kelak akan merubah suaminya. Harapan. Saudara, sampai ibu ini berpulang, suaminya belum juga berubah. Wah, kita mengatakan, oh berarti firman Tuhan gagal dong. Tapi satu kesaksian, ibu ini semasa hidupnya saudara setia kepada Tuhan. Dalam ibadahnya, ibadah minggu, ibadah pertengahan minggu, Sabtu pagi, setiap Sabtu pagi jam 5 ada doa di gereja. Dia memiliki anjing yang setia. Setiap ibu ini pergi ke gereja, anjing ini juga ikut ke gereja dan duduk di bawah bangku di mana ibu itu berdoa. Saudara, sesudah ibu ini meninggal,
Akhirnya baru suaminya berpikir. Dan satu kali Roh Kudus bekerja. Dan dia memperhatikan, kemana itu anjing? Kok tidak ada di rumah? Satu kali dia ikuti. Anjing ini pergi ke gereja. Saudara, nyonyanya atau ibu ini sudah meninggal. Namun anjing yang terdidik dari seorang ibu ini, setiap Sabtu masih pergi doa setia. Saudara, jangan kalah sama anjing ya, setianya ya. Anjing setia. Walaupun tuannya nggak ada, tetap ke gereja. Dan Tuhan pakai pada waktu dilihat anjing itu duduk di bawah bangku, di mana istrinya berdoa. Disitulah bersimpuh, berlutut seorang suami. Berlinang air mata, Roh Kudus bekerja. Dan Tuhan memberikan satu anugerah untuk dia bertobat. Lihat, istrinya boleh dipanggil Tuhan, tapi Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Ibu ini tetap berharap satu kali kelak suaminya akan bertobat. Dan memang terjadi demikian. Itu dicatat dalam sebuah kesaksian, buku kuasa pengucapan syukur. Kalau saudara ada buku itu boleh saudara baca. Saya pun sangat diberkati, luar biasa. Saudara, jikalau pengharapan-pengharapan kita yang bersifat temporer yang sementara di bumi ini, Tuhan juga genapkan dalam pemeliharaannya. Apalagi tentang janji kedatangannya pada kali yang kedua. Janjinya menjemput saudara dan saya untuk hidup bersama-sama, dibawa ke rumah Tuhan, kekal nanti di sana. Jangan ragu saudara, jangan sangsi. Sekalipun dunia bergelora, dunia bergoncang-gancing, mari kita pegang janji Tuhan. Dia berjanji akan datang kembali. Tatkala nanti trompet Allah berbunyi di awan-awan, dia akan datang ya dengan para malaikatnya dan boleh menyambut kita. Gereja Tuhan akan dibangkitkan dan akan bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Itu janji, sebuah pengharapan. Makanya oleh karena buah iman yang hidup ini, kita memiliki satu akses oleh karena kasih karunia masuk untuk hidup berpengharapan. Bahkan bisa kuat berdiri, bermegah dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga, buah dari iman yang hidup itu adalah hidup kuat dalam kesengsaraan. Wah, ini dahsyat, lebih luar biasa. Hidup kuat dalam kesengsaraan. Karena dikatakan demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih karunia Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jelaskan saudara-saudara? Jadi makanya iman yang hidup itu ya boleh berbuahkan di mana kita hidup dalam damai sejahtera karena hubungan yang dipulihkan. Kita hidup kuat di dalam pengharapan kita, baik untuk yang sementara maupun yang terlebih, yang kekal. Dan yang ketiga adalah kita boleh hidup kuat di dalam kesengsaraan. Dan ini telah dibuktikan oleh banyak tokoh-tokoh iman bahwa api tidak sanggup merampas iman orang percaya. Aniaya, sengsara, saudara, gua singa, orang dibakar hidup-hidup, orang dirajam, tersiksa, martir, saudara, tidak sanggup untuk merampas iman orang percaya. Saudara boleh baca dalam Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh iman yang luar biasa yang siap memasuki dapur kesengsaraan, dan di situ dia boleh berdiri tegak bersaksi tentang imannya boleh bermegah dalam kesengsaraan. Saudara, kenapa? Karena di dalam iman kita tahu tujuan Tuhan melalui kesengsaraan. Apa tujuan Tuhan melalui kesengsaraan? Dan kita tahu melalui kesengsaraan itu adalah sebagai sebuah alat instrumen untuk mendewasakan akan kerohanian kita. Ya, maka dikatakan ya karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Jadi ada karakter-karakter rohani yang akan dihasilkan melalui kesengsaraan. Makanya dalam kitab
1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai duka cita, kesengsaraan, aniaya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jelas saudara, lewat buah iman ini kita diberikan satu pengenalan, memiliki pengetahuan, kita tahu Tuhan mempunyai rencana lewat kesengsaraan. Tuhan memiliki tujuan lewat berbagai-bagai pencobaan. Dan Tuhan, saudara, mau menggunakan seluruh penderitaan itu untuk menjadi sebuah instrumen, alat dalam sebuah proses mendewasakan kerohanian kita, mendewasakan mental kita, mendewasakan karakter kita, sehingga kita pun menggenapkan tujuan Tuhan, yaitu mencapai kedewasaan rohani penuh dalam Efesus pasal 4:13. Sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi yang kuat, sehingga tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai masalah di tengah dunia ini. Masalah boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi, kesengsaraan boleh terjadi, tapi kita tidak akan diombang-ambingkan. Memiliki iman yang teguh kepada Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita, pada Kristus yang telah berkorban untuk kita, kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Saudara, makanya jadikanlah ya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh corona ini, kita mengalami kesusahan, mengalami ada banyak hal-hal yang berat, mengalami ya hal-hal yang sangat tidak kita inginkan, yang merusak ada banyak kehidupan seni-seni bermasyarakat yang menyusahkan kita. Justru disinilah tangkap tujuan Tuhan, tangkap maksud Tuhan. Biarlah corona ini tidak menjadi batu sandungan, tetapi justru menjadi batu berkat. Kita akan memetik berkat daripada kesusahan yang ditimbulkan oleh pandemik ini yang terus berkembang dan masif. Kita jangan berjalan di bawah gelombang, tapi berjalanlah di atas gelombang. Jangan berjalan di bawah badai, berjalan di atas badai bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti tujuan Tuhan melalui kesengsaraan, kesusahan, bahwa pandemi corona ini tidak akan merugikan kita, tapi justru kita akan menuai satu keuntungan rohani. Disanggupkan ya iman kita kuat menghadapi berbagai kesengsaraan yang pada terus berproses, ya, memunculkan pribadi yang tahan uji, dan pengharapan kita dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya makanya Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara tetap masih bisa memuji-muji Allah sekalipun keadaannya harus terpasung. Karena apa? Ada buah iman yang hidup. Imannya tidak mati, imannya hidup, terus bekerja, terus bisa bersorak-sorai bagi Tuhan. Saudara, ada kesaksian satu keluarga hamba Tuhan. Dia menjadi utusan Injil ke satu pulau terpencil. Dan seringkali keluarga hamba Tuhan ini menghadapi piring kosong. Waktu malam, hamba Tuhan mengajak istri, anak-anaknya berdoa kepada Tuhan, memberikan edukasi kepada keluarganya. Saudara, hamba Tuhan menaikkan sebuah doa yang luar biasa. Tuhan, jikalau karena hal ini kami harus mati karena kelaparan, itu yang terbaik bagimu Tuhan. Itu yang mengatakan terbaik. Kalau memang karena hal ini harus mengalami hal yang fatal, itu yang terbaik Tuhan. Dia tidak mundur. Dan mereka tidur. Saudara, Tuhan tidak tertidur. Pada waktu orang berserah penuh pada Tuhan, berharap penuh pada Tuhan, dihadapi semua masalah itu. Dari kesaksiannya, waktu dia bangun pagi,
membuka pintunya. Di depan pintunya ada beras, ada singkong, dan ada yang harus dia konsumsi, bukan hanya cukup, bahkan bisa berlimpah. Itu pemeliharaan Tuhan. Maka saudara jangan takut dengan kesengsaraan apapun juga. Mari dalam buah iman yang hidup kita lihat tujuan Tuhan, lihat maksud Tuhan, dan lihat bagaimana Tuhan akan menggunakan sarana kesengsaraan kita untuk kebaikan kita. Dalam segala perkara Allah bekerja bersama-sama untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Nah, karena itulah saya mengajak, mari miliklah iman yang hidup, yaitu adalah iman yang hidup dalam damai sejahtera karena hubungannya dipulihkan, yaitu hidup kuat di dalam pengharapan, dan kita hidup kuat juga dalam menghadapi berbagai kesengsaraan. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus memeteraikan itu di hati kami, sehingga kami mengerti arti iman yang hidup, yaitu iman yang berbuah tindakan ataupun sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya dengan iman yang hidup, kami hidup dalam damai sejahtera, hidup kuat di dalam pengharapan, bahkan kami hidup kuat menghadapi berbagai kesengsaraan bahkan aniaya. Terpujilah Allah kami kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara, sebelum kita akhiri, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kita mengangkat pujian dari kitab buku Hosana nomor 141, bawah hasilnya. Sebar waktu pagi, sebar firman Tuhan, sebar waktu siang serta sore pun. Tunggu musim potong, saatnya mengumpul, kami akan girang bawa hasilnya, bawa hasilnya, bawa hasilnya. Kami akan girang bawa hasilnya, bawa hasilnya, bawa hasilnya. Kami akan girang bawa hasilnya. Sebar dalam sinar, sebar dalam bayang, tidak takut dingin angin sekalipun. Hingga musim potong, pekerjaan selesai, kami akan girang bawa hasilnya, bawa hasilnya, bawa hasilnya. Kami akan girang bawa hasilnya, bawa hasilnya, bawa hasilnya. Kami akan girang bawa hasilnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh telah terberkati lewat ibadah yang kami ikuti pada hari ini. Dan kami pun telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah segala persembahan yang sudah kami bawa kepada Tuhan dengan percaya, dengan hati yang rela dalam kerendahan hati kami, Tuhan memberkati segala persembahan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah situasi yang berat dan sulit ini, untuk mengatasi perkembangan COVID Corona ini yang terus bermutasi, lebih masif dan lebih ganas. Dan biarlah kiranya seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM darurat, khususnya Jawa dan Bali, Tuhan menolong kami kepada seluruh lapisan rakyat untuk sadar melakukannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerendahan hati, supaya kiranya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan seluruh rakyat Indonesia, kami akan boleh menuai hasil yang positif. Kami berdoa juga untuk pemerintah pusat dan daerah supaya tetap bisa bersinergi
dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada, supaya tidak terjadi polemik-polemik yang meruncing, tapi Tuhan boleh menolong bangsa ini tetap bisa maju dalam melaksanakan seluruh program-program yang ada. Khusus untuk Presiden kami, Pak Jokowi, kami bawa dalam doa, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dalam seluruh denominasi gereja, supaya keberadaan gereja bisa membawa satu dampak yang baik bagi negeri Indonesia, dan juga termasuk gereja Sang Kristus, setiap gereja lokal yang ada dimanapun kami serahkan kepada Engkau, khususnya dalam kami mempersiapkan sidang raya di tahun ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera di Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, dan janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.